billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu? Itu beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dia minta Rabbi syrahli sadri, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tidak meminta, Allah sudah memberi. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Mana batin artinya dada terasa sempit karena banyak masalah, dililit hutang. Di rumah itu semuanya utang, dari mulai rantang sampai mesin cuci utang. Satu-satunya yang lunas cuman istrinya aja. Itu pun karena disyaratkan Pak Kua mesti tunai. Jadi mudah-mudahan dengan selalu berjamaah ke masjid pengajian, segala beban dada kita menjadi ringan. Ringan karena kurang minum gula dan santan, karena tidak terlalu banyak makan, banyak beribadah, puasa sunat Senin Kamis, dan ringan karena tidak terlalu banyak beban mental, karena semua kita serahkan kepada Allah. Kita hanya usaha dan ikhtiar. Setelah itu dunia ini tak terlalu kita pikirkan, karena kalau terlalu kita pikirkan pecah pembuluh darah, stroke, mati. Kalau mati nggak apa-apa, setengah mati ini yang nggak tahan. Anak kita pun belum tentu mau ngurus kita, istri kita apalagi. Maka kita jalani hidup ini dengan mengikut yang sudah diaturkan Allah. Ihfazillaha, jaga hukum-hukum Allah, jaga agama Allah, yahfazka. Insyaallah Allah akan mengurusmu. Urus hatimu, urus pikiranmu, urus amalmu, urus lisanmu, hidupmu, insyaallah Allah yang akan urus. Jangan urus urusan Allah. Ini banyak selalu orang sibuk ngurusan Allah, urusan dia tidak dia urus. Urus Jumatmu, urus sholat ibadah awal waktumu, urus ibadah sholatmu, urus ibadah zakatmu. Adapun hidup dan matimu sudah kau serahkan kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, nanti tertidur. Alam nashrah laka sadrak. Ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Kami angkat bebanmu. Siapa yang hidup ini tidak ada beban? Cuman dua, anak kecil sama orang gila. Makanya banyak orang tubuhnya dewasa tapi akalnya seperti anak kecil. Kelihatan wajahnya sehat tapi otaknya gila, atau pura-pura gila, atau ngaku gila biar lepas dari jeratan hukum. Jadi wa wada'na 'anka wizrak, kami angkat bebanmu. Anak SD bebannya kata dia lama betul SD ini. Maunya sekolah SMP. Setelah SMP kepingin tamat SMA. Setelah SMA kepingin kuliah. Selesai S1 wisuda belum diterima kerja. Yang udah kerja ingin nikah. Setelah nikah, nampaknya nanti kalau udah nikah selesai masalah. Ditanya orang, istrinya sudah hamil apa belum? Istri hamil, melahirkan anak. Ternyata anak perempuan. Pengennya anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki pengen anak perempuan. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Muncul lagi satu lagi anak LGBT. Nauzubillah. Gara-gara tidak dididik agama. Jadi sebetulnya hidup ini penuh dengan beban. Orang yang hidupnya tidak ada beban adalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ridha bahwa dengan sakit Allah hapus dosa-dosanya. Pulang dari sholat Jumat, sendal hilang, ridha karena sendalnya jelek. Raditu billahi rabba, ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak ingin jadi anak-anak karena kita sudah dewasa.
Kita juga tidak mau jadi orang gila, karena kita dikasih Allah waras, akal sehat. Maka kita mesti dalam hidup ini jangan hidup jadikan beban, karena ini kesempatan. Berapa banyak orang ingin hidup tapi tidak dikasih hidup. Maka kalau kita banyak berserah kepada Allah, wa wada'na 'anka wizrak. Ayat yang ketiga, allazi anqadha dhahrak. Beban yang memberatkan pundakmu. Zahrak ini. Orang kalau terlalu berat beban di pundaknya, bawaannya nunduk aja. Mana tahu nanti pengajian di masjid ada orang nunduk aja. Itu berarti berat betul beban di pundaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Kalau dipikirkan beban hidup ini, zaman dulu orang yang dipikirkannya cuma anaknya, yang dipikirkannya cuma istrinya, yang dipikirkannya cuma suaminya. Zaman sekarang istri orang Korea pun dipikirkannya juga. Kenapa? Nonton drakor. Istri artis, anak artis, pejabat, semua masuk berita, semua mau dia pikirkan. Zaman dulu yang dipikirkan orang cuma Abu Jahal sama Abu Lahab. Sekarang bermunculan macam-macam abu. Maka rusak pikiran kita. Yang penting kita serahkan kepada Allah. Kalau banyak stres, pusing kepala, banyak beban, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau engkau sudah diberi Allah 3, kalau sudah dikasih Allah 3, dilapangkan dadamu, diangkat bebanmu yang membebani pundakmu, maka Allah kasih yang keempat. Apa dia? Wa rafa'na laka, kami angkat nama. Syaratnya 3. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang 3 ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatmu. Ada orang yang hidup ini hidupnya enak-enak aja. Ada tuh Pak Ustadz, pejabat-pejabat itu enak. Kau kan lihat permukaannya aja. Air tenang, tapi riaknya di dalam luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini punya kesulitan, hanya saja tidak ngobrol dengan dia. Kalau kita cerita, kita tahu semua kesulitannya. Tapi dia nggak mau cerita, Pak. Ya tidak, itu aib diri dia, itu kekurangan diri dia. Maka kita berpikir bahwa nabi-nabi, wali-wali, para habaib, zuriat nabi, orang yang dekat dengan nabi, dekat dengan Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, kebakaran, wal anfus, sakit, mati, meninggal, kena covid, wal anfus was samarat, buah-buahan, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pas lampu merah, orang di belakang ngelihat, dia sedang sibuk, stres, depresi. Pas dia lihat tulisan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita tidak berdakwah, tidak ceramah, tapi dengan tulisan di kaca itu. Coba supir-supir truk itu kalau ditulisnya di belakang truknya, fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak, truk-truk di belakang tulisan, kutunggu jandamu. Apa ini? Mau pulang bokeh, enggak pulang rindu. Yang baca stres, yang nyetir gila. Cobalah hidup kita nih berdakwah. Cuman kalau ayat-ayat Quran ditulis di baju, kalau bisa jangan. Karena nanti ayat bajunya dibawa
masuk mesin cuci, diinjak-injak, disetrika. Bajunya nggak dipakai lagi, dipakai untuk ngepel, untuk geset kaki. Fa inna ma'al usri yusra. Durhaka kita kepada Allah. Jadi yang ada tulisan-tulisan itu digunting, surat-surat undangan nikah itu kalau bisa jangan tulis wa min ayatihi an khalaqalakum, terjemahnya aja. Kalau terjemah tulis Latin, kalau bisa dibakar, ada ayat-ayat Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa ayat berikutnya? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan, pindahlah kegiatan berikutnya. Alhamdulillah udah bangun masjid Pak Ustadz, bangun masjid satu lagi. Alhamdulillah sudah buat rumah Quran Pak Ustadz, buat rumah Quran satu lagi. Alhamdulillah sudah bangun pondok tahfiz Quran Pak Ustadz, buat lagi. Alhamdulillah sudah selesai S1 Pak Ustadz, lanjutkan S2. Alhamdulillah sudah nikah Pak Ustadz. Saya mancing-mancing aja. Mereka berani ini kan karena nggak ada ibu-ibu. Tapi jangan lupa mata-mata ada. Fa idza faraghta fansab. Jangan pernah berhenti berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Bisa untuk update status yang ini. Kalau kau berhenti berkayuh berarti jatuh. Dari mana Ustaz temukan itu? Filosofi waktu naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti kau akan tenggelam. Dari mana Ustaz dapatkan itu? Ketika sedang diving, mesti terus berkayuh. Begitu juga dengan naik perahu ketika arung jeram, mesti terus berkayuh. Kalau tidak, maka kita akan terbawa oleh arus. Kapan kita berhenti? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, malaikat datang memanggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat itu kita akan mati tersenyum karena aktivitas sudah selesai. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai khutbah maka salatlah. Kalau selesai salat tausiah. Selesai tausiah nanti akan pindah ke tempat tausiah satu lagi. Habis itu nanti malam. Habis itu besok pagi. Hari Ahad pulang ke Riau. Habis itu ke Kalimantan Barat. Setelah itu ke Batam. Habis itu nggak ingat lagi jadwal. Jangan pernah berhenti. Saya tidak mau anak-anak muda ini bawaannya letoy, loyo, lunglai, lemas, bawaannya mau mati. Marah yang tua semangat. Allahu Akbar. Fa idza farata fansab. Tapi jangan sombong. Masjid itu kalau bukan saya yang buat, nggak berdiri. Pesantren itu kalau bukan saya yang mimpin, nggak jadi. Anak itu kalau bukan saya yang nyekolahkan, nggak boleh. Makanya ujungnya wa ila rabbika farghab. Sudah berusaha, jangan putus asa, berdoa. Wa ila rabbika farghab. Ayat yang selalu saya baca dalam sholat Alam Nasrah, khususnya sholat sunat tahiyatul masjid selalu Alam Nasrah. Apalagi kalau sudah tekanan itu kuat sekali, baca medsos sakit kepala. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ustaz, saya dililit utang. Ayat apa yang saya baca Pak Ustaz? Cek rekening. Enggak selesai masalah nih Pak Ustaz. Alam nasrah laka sadrak. Maka insyaallah idza tuliyat alaihim zadathum imana. Kalau dibacakan ayat bertambah iman. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan renungan kita tentang surat Al-Insyirah, surat Alam Nasrah, semakin lapanglah dada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.